hal yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Jangankan beliau, manusia yang diutus untuk memimpin manusia seluruhnya, Presiden Prabowo saja itu patut kita ikuti. Tapi tidak semua yang ada pada diri Prabowo itu harus kita ikuti, harus kita dapatkan. Contoh, wewenang, fasilitas yang ada pada Bapak Presiden itu tidak semuanya didapatkan dan diberikan kepada masyarakat, pada penduduk Indonesia. Tapi kita rakyat Indonesia harus mengikuti perintah beliau sebagai pemimpin. Nah, itu contohnya. Kalau seorang presiden aja memiliki kemudian kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia masyarakat seperti kita ini, ya apalagi seorang pemimpin umat, seorang nabi, seorang rasul, diberi kelebihan oleh Allah, diberikan wewenang oleh Allah, diberikan kemudian keutamaan oleh Allah. Tidak semuanya harus kita ikuti. Tidak semuanya kemudian apa yang ada pada diri Rasulullah harus juga ada pada diri kita. Jadi yang kita ikuti itu adalah yang diinstruksikan aja sama beliau. Yang mana yang diperuntukkan untuk umatnya, yang mana yang Allah peruntukkan khusus untuk dirinya. Seperti itu, Bang. Silakan. Oke. Kebanyakan kan ini kadang ada dua yang saya bingung ini. Ada ustadz yang mengatakan ya, kalau zaman Nabi seperti ini kita harus ikutin. Ini kalau bukan seperti Nabi, ya berarti kan nggak harus diikutin. Kata ada ustadz yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan ustadz yang seperti Zuma bilang gitu. Tidak bisa, terkadang yang dilakukan Muhammad manusia bisa mengikuti. Tapi yang jadi pertanyaan, semaksimal mungkin manusia kalau kepengen mengikuti si Muhammad, apakah bisa? Di Islam itu sudah jelas aturan mainnya. Apa yang diperintahkan itu yang kami lakukan. Sami'na wa ta'ana. Kami mendengar dan kami mentaati. Apa yang diperintahkan sebisa mungkin kami jalankan. Yang tidak diperintahkan tidak kami lakukan. Karena kami pengikut beliau. Bukan berarti kami ini adalah penonton. Kami menonton beliau, lalu kemudian apa yang dia lakukan kami ikuti, enggak. Kami ini umatnya, apa yang diperintahkan itu yang kami lakukan. Contoh nih Bang, contoh. Ketika beliau kemudian mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka kami melakukan apa yang beliau lakukan. Kami salat seperti apa yang beliau contohkan kepada kami. Nah, ini juga ada di dalam kitab saudara. Kalau kau percaya kepada aku, kau akan melakukan. Stop Bang, mohon maaf, saya potong. Maksud saya, ya abang nggak boleh nggak ngapain? Ngapain kau batasi saya? Sabar, kau diam, kamu 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 diam, Bahlul, diam, Bahlul, diam. Kau nyebut nabi saya saja membuat dari saya mendidih. Kami menyebut nama beliau itu harus diawali dengan kata nabi. Kau sebut si Muhammad, si Paulus itu yang kau harus tanya. Jadi aku tanya samamu ini, dengarkan baik-baik. Yang mengajarkan di dalam pengajaran Yesus sendiri kan, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mengikuti aku. Oke? Di dalam Yohanes 14:12, kalau kau percaya kepada aku, kau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku mati di salib, maka pengikutku mati di sodomi gitu. Kamu hati-hati kalau bertanya. Kalau kamu bertanya belajar ilmu, pakai etika, pakai ilmu. Bang Suma,
Katanya Nabi Muhammad. Ya pakai Nabi dong. Kan tertulis di Islam itu Nabi Muhammad. Terlepas kamu mau ikuti atau tidak kau ikuti, yang jelaskan gelar beliau Nabi. Jadi sebelum kau menyebut namanya, sebutkan dulu nabinya. Kalau kau nggak sanggup nyebut Nabi, jangan kau bahas nabiku. Kau bahas Paulus, Rasul palsu itu, Nabi palsu itu, si laknat itu. Paham? Kalau kau hanya menyebut namanya, kamu nggak usah bahas dia. Kau katakan saja beliau, beliau saja. Jangan kau panggil namanya langsung. Allah pencipta langit dan bumi aja, kalau menyebut beliau itu harus dibarengi dengan gelarnya. Apalagi kau manusia laknat. Ya maaf ya, saya nggak suka kalau Nabi saya disebut langsung namanya, apalagi kau sebut dengan si. Itu si Paulus dan si Yesus itu yang pantas disebut. Jadi kalau kau nggak sanggup menyebut dirinya sebagai seorang nabi, nggak usah kau bahas. Kita bahas Paulus aja yang tidak jelas dari mana dia. Sama seperti setan. Paulus tidak ditahu siapa bapaknya, siapa ibunya. Setan juga begitu. Kalau nabiku itu jelas silsilahnya langsung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke? Jangan kau takut ketika kamu naik ke komal Islam, jangan kau takut dibahas agamamu. Jangan. Selayaknya kami nggak pernah takut. Ya? Yang harusnya kau contoh itu adalah pernyataan Yesus. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yang paling ringan yang Yesus lakukan adalah sunat. Pengikutku akan melakukan pekerjaan itu juga. Dan yang paling berat, aku mati dalam keadaan dipancung atau digantung di atas pohon. Kau ikuti? Tidak kan? Nah, nggak usah kau bertanya tentang Nabi Muhammad kalau gitu. Kecuali kau bertanya diawali dengan kata Nabi. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru bagus. Si Muhammad, nenekmu kiper. Nampak kali ini tidak beradab nih. Aduh. Iya. Mulutnya dibuat sopan, tapi ketahuan kau ini penghujat. Nah, itu gurun data tadi aku. Aduh. Hendaklah kau tuh licik seperti ular dan putih kayak merpati. Yang itulah dia orang ini. Udah aku jawab. Rasulullah mengatakan ya. Dan kami umat Islam itu sami'na wa ta'ana. Sebentar, saya kan nggak tahu si Muhammad itu siapa. Udah kau turun anjing. Turun kau laknat. Turun kau laknat. Turun kau laknat anjing biadab, anak babi, anak sundal. Nah, mampus kau kan, kena kau kan. Masih mau kau datang besok. Siapa kau? Pendetamu kau bawa ke sini, pendeta yang kau bawa ke sini, biar ku kundulin kepalanya. Jangan cuma maunya makan perpuluhan aja dari kalian. Pendeta yang kau bawa, jangan cuma kelas kalian yang penghujat ini. Pendeta yang kau bawa ke sini, adakah? Kalau cuma jemaat kayak gitu, jemaat yang didoktrin demi perpuluhan kayak gitu, lain salah dia ini lama-lama. Ya, Pak Doni, silakan Pak Doni. Pak Doni dibuka mute-nya Pak Doni. Belum juga tuh. Itu Abdi Jaya buka mute-nya Abdi Jaya. Muslim tuh bukan? Halo. Udah dia tanya, udah disampaikan, masih juga pakai si. Apa? Yang cocok itu si Paulus. Gitu. Si Lukas. Kami menyebut nama itu, kami awali dengan sebutan Nabi. Kami memuliakan Nabi kami memuliakan Rasul kami, nggak seperti kalian menyembunyikan Paulus. Oke, halo, selamat malam. Tidak mau dibahas Paulus. Halo kalian. Halo Bang, silakan. Halo. Ya. Slow lah Bang, bukannya peka kami di sini loh. Ya silakan buka mic-nya. Ini bentar dulu, aku sapa dulu nih. Abdi, Pak Abdi. Oke, turun ya. Kan, silakan. Bertanya aja ya. Silakan. Pak Doni dari tadi. Pak Doni dari tadi diam aja dia loh. Pak Doni di sini mau ngapain Pak?
Bapak mau bertanya boleh saya sama Bang dengar, Zuma. Boleh, Bapak pendeta kan? Boleh. Ya, kalau saya pendeta Ya. terus kenapa? Nggak apa-apa. Pendusta berarti. Masalah kan? Pendeta itu pendusta enggak? Pendusta. Iya. Kamu kalau pendeta ngomong pasti jangan pendusta. seenak budelmu gitu. Oh itu pasti. Oh Pasti iya. pendeta itu Kalau pasti pendusta. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Pendeta itu siapa? Mari kita Tahu buktikan. aja. Apakah pendeta itu pendusta? Apa pendeta itu pendusta? Sekarang saya tanya, ada nggak ajaran perpuluhan untuk di luar Yahudi? Jawab. Jawab. Kutanya dulu kau, ada nggak ajaran Kenapa? perpuluhan di luar Yahudi? Apa Ada nggak? urusanmu? Apa Itu kan urusanmu itu ya. dengan masalah persepuluhan? Masalah persepuluhan. Saya tadi mengatakan tidak Loh. pendeta kalau bukan pendusta. Ku pertanggungjawabkan ucapan saya itu. Malu kau? Enggak, saya nggak malu. Nah, makanya saya tanya, ada nggak perpuluhan di luar suku Lewi? Mati kau kan? Goblok Nah, kok. mati. Kamu yang goblok kok. Mati kau kan? Urusanmu dengan masalah persepuluhan. Apa urusanmu? Orang Yahudi. Kalau itu Pertanyaan dimulai saya oleh orang sederhana. Kristen, apain Ada kamu? tidak perpuluhan di luar suku Lewi? Ada nggak? Kamu yang goblok. Ah, malu, hanya bisa bilang goblok. Malu, pendeta dipermalukan di sini. Seorang pendeta ditanya, ada nggak perpuluhan di luar suku Lewi? Apa urusanmu? Kau goblok, nggak malu kau menjawab gitu, nggak malu kau. Tiap bulan kau disuguhkan perpuluhan dari jemaatmu. Biar dia tukang batu, kuli bangunan, tukang beca, kau pungut 10% dari penghasilan mereka tiap bulan. Mana dasarnya wahai pendusta? Mana? Kamu mengajak mereka masuk neraka. Kau bimbing mereka masuk neraka. Habis itu kau kuliti mereka, keringat-keringatnya mereka kau makan 10% tiap bulan. Mana dalilmu? Pungut perpuluhan dalilmu mana, Cak Ayu? Mana dalilmu? Perpuluhan itu hanya untuk suku Lewi. Pendesta. Pendusta, Bang. Pendesta. Pendusta. Ayo, Udah, mana Bang. dalilmu? Deh. Dalilmu mana perpuluhan? Kau sekolah mahal-mahal kejar perpuluhan dari niatan pertama aja kau udah kejar sekolah pendeta deh, di situ ada banyak duit. Mana dalilnya? Perpuluhan untuk kalian mana? Apa kami tarik persepuluhan dari tempatnya? Pak. Ya, saya Apa tidak kami tanya. tarik persepuluhan Saya dari tidak orang tanya di Yahudi? tempat saya tanya. Kamu itu loh. Saya Yang tanya bisa dalil. mengerti. Dalil. Kamu tidak bisa mengerti. Dalil. Nggak bisa mengerti, goblok kamu itu. Dalil. Wah, goblok kok. Kamu dalil tidak mana pernah dalil? tarik persepuluhan dari orang Yahudi kok. Dalilnya. Bapak Dalilnya ini mana? tanya Mana legalitas perpuluhan untuk non Yahudi mana? Di luar suku Lewi mana? Kamu suku Lewi? Hah? Kamu suku Lewi? Kamu suku cadang. Pungut perpuluhan, babi diharamkan, nggak dipakai lagi. Perpuluhan untuk suku Lewi masih dipakai. Otak paling pintar. Sunat hati. Sunat dirubah. Hati. Perpuluhan Perpuluhan, dipakai. tidak ada perpuluhan hati. Babi haram dihalalkan. Katanya udah batal. Dengan matinya Yesus batal. Perpuluhan nggak batal rupanya. Ditagih kayak rentenir nagihnya. Gak malu. Dokter. Gak malu. Gak malu jadi tokoh agama kerjaan cuma pungut uang dari jemaat. Gak ada dasarnya, gak ada dalilnya. Seru kali lah Mas Kenapa? Widi. Agama bisnis. Sudah begitu jemaatmu sakit hati pendetanya digini. Ya memang fakta. Kamulah yang kucari yang level pendeta kayak gini. Mana coba ajaran-ajaran Yesus untuk pungut biaya 10% untuk di luar Yahudi? Ada nggak? Ada nggak dalilnya? Hei, Hoi boy. pakai jas, pakai dasi depan jemaat, ujung-ujungnya perpuluhan. Dalil nggak ada, Seru kali ya Bang. malulah. Tuh Sebab gua datang besok. Persepuluhan tuh kayak gini Ustaz Juma, kayak apa? Kayak debt collector nagihnya tuh. Kawan. Oh iya, mau bayar listrik, Ya? istri mau beli skincare, ya pastilah pendetanya. Ayo bayar perpuluhan, bayar, jangan pulang dulu belum bayar,
Listrik belum dibayar, cicilan mobil belum dibayar, woi. Bang, tunggu bang. Mau jalan-jalan Aku ke takut Belanda, dia jantungan weh. bang. Jantungan dia nggak. Takutnya dia Panitu. masih hidup nggak? Pak, Kapal masih hidup nggak, tenggelam. Pak? Halo, Pak Doni. Hei, gimana? Nah, ada nggak dalilnya Masalahnya apa? perpuluhan? Kalian kok nyerang orang Kristen dengan persepuluhan? Emang kami Ya, saya cuma minta datanya mana? Mana datanya? Boleh Apa? memberikan persepuluhan kepada di luar suku Lewi? Ada? Itu kan terjadi di Israel, bro. Kami di Indonesia. Lah, Kamu bisa itu- mengerti enggak? Hei, saya mengerti perpuluhan kamu itu. jangan- Perpuluhan itu dipersembahkan Kalau kepada kamu- siapa? Kalau orang Kristen meyakini itu, urusanmu apa? Urusanmu apa? Saya tanya Jangan kalian. bodoh. Jangan bodoh. Bodoh lah kamu Jangan itu. bodoh. Bodoh kamu itu. Jangan bodoh. Maksudnya jangan lah, pintar. kamu yang bodoh kok. Goblok kok. Mana apakah Bodoh. Kalau sudah perpuluhan bodoh, itu jangan buka rom. apakah perpuluhan itu boleh diberikan kepada di luar dari suku Israel, suku Lewi? Boleh nggak? Kau itu orang mana? Kau suku apa kau? Paling kau Batak. Kalau bukan Batak, apa ya? Kalau bukan Batak, Manado. Manado. Mana dalilnya? Berilah perpuluhan kepada suku Manado, suku Batak. Mana dalilnya? Lihat jemaat sangean kau. Minta duit perpuluhan kau. Bacaan Kristen itu. Parah. Saya bertanya serius loh, mana coba dalilnya perpuluhan untuk kalian yang di luar suku Lewi? Ada nggak dalilnya? Ada nggak? Pendeta diginiin nggak malu depan orang? 6.000 orang memandang. Kita ndak malu kok. Ngapain malu? Ya, Emang kalau kita kau malu, mencuri pasti uangnya udah keluar kamu? dari agamamu. Kalau kau malu nggak jadi pendeta lagi. Memang kau nggak ada malunya. Masalahnya apa? Masalahnya Kamu punya tidak hak apa ada untuk suruh saya data keluar dari pungutan kependetaan? perpuluhan diberikan selain daripada suku Lewi. Tahu? Itu di Israel, bro. Lah, Itu di memang Israel. perpuluhan itu untuk Israel atau untuk non Israel? Loh, itu Israel yakini, kami meyakini, kami lakukan, kami diberkati. Apa urusanmu? Diberkati, diberkati, Urusanmu. diberkati. Kamu yang tidak mau diberkati, ngapain kamu urusi kami? Diberkati. Siapa yang memberkati kamu? Siapa? Yahweh Elohim. Kenapa? Yahweh urusanmu? Kenapa? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Ya, baca Mana lagi firman dalilnya? itu. Mana? Silakan tunjukkan. Mana? Ulangan 18 membahas tentang perpuluhan untuk suku Lewi. Mana untuk kalian? Mana? 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 Lagi Mana? minta tanya istrinya bang. Mana? Terancam dibantuin asap istrinya, dapur ini. Istrinya bilang gini, "Pak, turun aja Pak. Cicilan kita nanti bisa hancur." Aduh. Nanti jemaat-jemaat dengar ternyata perpuluhan itu tidak untuk Kristen tapi untuk suku Lewi. Turun Pak, turun Pak, turun. Gitu kan Bu? Iya kan Bu? Bu, Ibu-ibunya ikut. Selamat malam. sudah begitu malam. ATM-nya Bapak Ibu yang pegang kan? Ya Bu? Selamat malam. Habis Ya, itu dicek. selamat malam. Ini nama si Pulan sudah 3 bulan loh Pak. Dia nggak serahkan perpuluhan. Gimana dong? Habis itu ditelepon urusanmu? Bapak. Apa Sahabat, urusanmu? Bapak Kalian aja sehat-sehat yang bodoh aja kok. kan? Kenapa kalian tidak Kesehatannya lakukan gimana Pak? Bisnisnya Kenapa gimana? kalian tidak lakukan itu? Kenapa perpuluhannya kok bolong-bolong? Selamat malam. Loh, Ya malam, Apa bentar dulu urusannya? Kang Rantu, bentar dulu. Kita lagi menghadapi Pak Pendeta ini. Pak Pendeta ini dia harus jujur. Pak Pendeta itu perpuluhan, ditanya Bang Zuma ayatnya di mana? Udah itu aja, jangan ngamuk-ngamuk lah. loh. Pak Pendesta. Di Pak dalam Pendesta. firman Tuhan kan kalian lebih tahu dari saya. Kalian kan Tapi nggak ada untuk lah ngapain? Jemaat-jemaat yang ada di bawah tengok seorang pendeta mengakui saya lebih paham Bible daripada dirinya. Dia cuma paham tentang Lebih tahu perpuluhan. dari saya. Ngapain sih? Kalau jurusan perpuluhan kamu paham. Giliran yang lain kamu nggak lebih- paham. Kamu yang mendahului. Kamu bilang katanya kamu tanya masalah persepuluhan. Saya bilang persepuluhan itu yang kami lakukan
untuk orang Kristen. Orang Kristen percaya itu ngapain urusan dengan urusi orang Kristen kalian itu? Ya. Bukan diusilin, Bang. Bukan Emangnya diusilin. kami merugikan Anak kalian? Indonesia harus dicerdaskan. Bukan Emang kami dibodohi. merugikan kalian? Bukan merugikan, tapi harus mencerdaskan anak Botol Kamil bangsa. kalian itu. Botol merusi agama Yang orang botol lain. itu jemaat kalian. Itu Kalian yang botol-botolin. Kalian itu Mana baca mana tuh dalilnya Al-Fatihah. perpuluhan? Mana Baca mana tuh dalil perpuluhan? Al-Ikhlas. Kalian tuh ndak ikhlas tahu nggak? Lu nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Ini sekarang kita berada di forum debat. Sekarang pertanyaan saya, mana dalilnya perpuluhan untuk non Yahudi, non Lewi mana? Ada dalilnya, Pak? Pak? Sekarang Pak saya yang Doni. pegang kitab suci yang diimani kami. Ya. Terus kalian mau bikin apa? Urusan kalian apa? Ya makanya saya tanya. Departemen Makanya saya tanya, Agama ada Republik nggak di dalam Indonesia kitab yang mensahkan Anda itu anggap sebagai suci kitab suci itu? orang Kristen. Saudara, pertanyaan kalian saya, tuh jangan asal ada ngomong tidak di dalam kitab Kalian tuh saudara? jangan asal ngomong. Saudara, Kitab suci yang diakui oleh kamu juga jangan pemerintah asal ngomong. Indonesia, Departemen Agama itu. Saudara Itu juga diakui. jangan asal mungut Ini kami perpuluhan. Dalilnya ada Anjing nggak? pun udah marah tuh, dibongkar perpuluhan anjing marah itu. Bang Doni Dalilnya ada nggak? Dalilnya ada nggak perpuluhan untuk di luar non Lewi? Ada nggak? Ada nggak? sebentar Bang Zuma, biar saya gantikan Bang Doni. Ya. Kenapa pendetanya ini nggak dianggap, Bang? Pendeta Nggak mengharap. Bukan dianggap Bang, bukan masalah dianggap atau tidak dianggap. Saya menghargai siapapun dia, mau pendeta atau tidak, itu sama saja gitu. Waduh. Kalian tuh botol. Nah, tuh kita dibilang Bodoh lagi botol, Bang. tolol. Ya sudah. Bang, kita dibilang Makanya botol, itu Bang. kalian ngurusi kata dia orang, kata dia ngurusin kalian agama berarti orang abang juga lain. termasuk dibilang Kalau botol kalian sama mau dia. berdebat, ayo mari kita bicara dengan baik dan benar. Ya ini pertanyaan saya loh, Bung. Sekarang begini aja Bangku. Perpuluhan itu dasarnya untuk non Lewi mana? Itu loh pertanyaan saya. Bangku. Apakah gini aja Bangku ya? Karena jemaat mau bertanya tapi takut. Abang Karena ngerti Bapak nggak? kalau masuk gereja itu mata melotot, jemaat takut. Abang- Saya wakili mereka, Pak Pendeta. Abang ngerti nggak? Iya Pak, Gunanya ada perpuluhan nggak itu? dalilnya perpuluhan untuk non Lewi? Ada nggak dalilnya? Ayo, mana? Mana dalilnya? Mana? Kalau tak ada, hapus perpuluhan. Yeay! Hidup jemaah. Itu. Mana dalil perpuluhan untuk non Lewi? Nah. Aduh, keren jemaatnya Kristen Mana? dibela Bang Zuma. Mana? Hah? Saya punya staf, Pak. Saya punya staf. Dia telat biasa bekerja. Kutanya, kau ngapain? Saya ditugasin, Pak, untuk ngurus daftar jemaat. Untuk apa kau ngurusin? Kamu pendeta bukan, Pak? Saya hanya apa istilahnya tuh waktu itu dibilangnya kayak penatua gitu loh. Terus tugasmu apa? Saya mencatat yang bayar dan yang belum bayar. Bah, parah kali. Kabur. Kena mental. Sorry ya teman-teman, saya cuman bertanya itu loh, sederhana. Kenapa saya terpancing emosi gara-gara jemaatnya tadi muncul di sini? Nyebut Nabi saya itu nggak suka. Mati saya Nyesel kalau dia Nabi ngomong saya Bang. itu. Kata si Doni Nyawa Anjing saya ngamuk kasih. loh tadi. Ikut anjing ngamuk tuh tadi tuh. Siapa dulu Itu nih ya? bongkar tuannya punya ini pencarian. Iya. Sebelum Ranto, ini ada Torf ini muslim atau non muslim nih? Halo. Halo Torf. Muslim Munirifa. Oh iya. Ada yang mau disampaikan Bang sebelum kita turunkan? Istrinya seret dia tadi turun. Turun Papa, turun. Bapak turun aja, turunkan ya Bapak. Saya kebetulan lagi masuk bersini tadi. Oh, oke. Ranto silakan kamu tanya sama Bang Zuma. Silakan. Oke, selamat malam. Malam. Oke. Kenapa kita ini nggak bisa damai? Emang ada yang Masa berantem? diskusi kayak gini dibilang nggak damai? Damai loh ini, Bang. Itu aja pertanyaan saya Bang. Karena gini ya Bangku, ya
Saya sangat prihatin sama negara kita ini sekarang seperti ini gitu. Emang negara kita ada apa sih bang? Malah ngurusin Negara baru aja kita- presiden kita dilantik loh. Apa sih bang? Kita lagi diskusi lintas agama, bukan masalah negara kita nggak ada apa-apa. Yang perang tuh Ukraina sama Rusia tuh. Apa sih bang? Abang, Jelas. Kak Uni tahu nggak efek dari ini semua apa? Tahu? Apa efeknya? Banyak yang bertobat lah. Banyak yang Udah bertobat. nanya aja, nanya sama Bang Zuma udah. Efeknya Banyak yang bertobat meninggalkan agama yang diwariskan oleh penjajah. Yang adanya perpecahan abangku. Negara kita Oh, Jadi enggak. mana? tidak seperti Enggak. ini. Enggak. Lebih bahaya lagi kalau Islam diamkan ini dan misionaris kemana-mana. Oke. STT membahas Islam secara membabi buta dan lembaga Bible membahas tentang istilah-istilah Islam dengan cara serampangan. Itu jauh lebih bahaya. Oke, Adalah Bang. lebih baik mulai sekarang diperjuangkan untuk dihentikan STT ini. Jangan menghina Islam dan Bible jangan menghina Islam. Nah itu aja. Kalau Anda mau ketentraman, tak ada lagi debat, maka lembaga harus membenahi diri. Lembaga Bible. Hapuskan semua istilah Al-Quran di dalam kitab saudara. Diam dulu. STT kalian bubarkan agar jangan lagi membawa mata kuliah Islamologi yang tidak sesuai dengan Islam, bahkan isinya cuma menghina Islam. Itu aja. Oke. Selama itu tidak kalian hentikan, saya ikhlaskan nyawa saya untuk kalian. Paham? Oke. Aku juga. Dengar ya. Cukup Roma ya. Nah terus Kenapa kamu kau ingin Ani? meluruskan benang basah? Jadi Kau ingin begini. menegakkan benang basah? Oh nggak bisa. Nggak Jadi bisa, begini Pak. abangku. Jangankan Jadi kalian, Belanda datang dengan lengkap senjata pun kami usir. Apalagi kalau cuma Mantap. kayak gini. Ini mas sepele. Sepele Jadi ini. begini. Sepele. Jadi begini Sepele. abangku. Tinggal Saya- kalian sadari diri aja. Itu aja. Sadari Jadi diri. begini. Jadi begini abangku ya. Oke, yang abang sampaikan itu mungkin itu tersirat di dalam hati Anda semua. Oke, saya mengerti apa yang Anda rasakan. Tetapi Anda juga harus paham, yang melakukan itu adalah oknum-oknum tertentu. Bukan Ya, justru itu. atas- Ya, Justru kalau itu. gini abangku. Kalau Sama misalnya seperti yang Anda- kami lakukan, cuman oknum-oknum tertentu dari kami aja. Bang Suma, Uniripa, Al-Hidayah, cuman itu ajanya. Tidak semua umat Gini. Islam. Tetapi kami Maksud mewakili saya umat gini. Islam. Itu aja. Itu kan itu penyampaian Anda. Coba Anda narasikan ini di berita Karena mereka nggak tahu. Indonesia. Karena mereka nggak tahu. Kalau Bible itu Coba menghina Tuhan Islam. Mereka nggak Coba tahu. Anda abangku, dengar Bang ya. 270 juta, 280 juta penduduk Indonesia. 90% itu penduduk Indonesia beragama Muslim. Benar apa enggak? Betul. Terus? Betul. Selama Anda bernarasi di TikTok ini, berapa banyak penonton yang pernah Anda capai paling tertinggi? Hei, saudara, dunia ini seluruh dunia ini hampir seluruhnya Islam. Islam itu tadinya hanya satu orang yang membawa, Saya tanya Nabi aja. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak usah melebar Bang. Dari Indonesia aja, berapa banyak penontonnya Anda yang pernah Anda capai tertinggi di dalam TikTok ini selama Anda Apa usahanya pertanyaanku ini? Maksud anda bertanya seperti itu apa? Ya, saya sudah sampaikan. Tadi saya katakan 270 juta penduduk Iya. Indonesia. Terus? Betul. Betul. 90% beragama Muslim. Ya, terus masalahnya? Ya. Jadi dibandingkan penonton Anda dengan penduduk Indonesia, apakah itu setimpal? Nah, jadi Apa maksudmu kaitannya nih, oi? Nah, Maksudnya kaitannya gimana begini, ini? Bangku. Tidak yang nonton semua harus seluruh tidak semua penduduk Indonesia ini yang beragama Muslim setuju dengan Ya pendapat sudah, kalau Anda. begitu kau tutuplah itu Kristen, kau tutuplah itu gereja, suruh pendeta itu berkhotbah, tidak usah lagi, karena tidak semua orang Indonesia itu mendengarkan khotbahnya, paham kau? Ya tidak semua orang Indonesia. Ya makanya suruh berhenti berkhotbah, karena tidak semua orang Indonesia mendengarkan khotbahnya, gitu aja kok repot. Anda boleh benci ya Bangku, tapi jangan benci Saya dengan tidak agamanya. benci, saya Benci tidak dengan benci, oknumnya saja Bang. Dengan orang saya yang tidak melakukan. benci, saya hanya minta sebagai warga negara Indonesia yang juga punya hak untuk bersuara, Ya, bahwa orang Kristen harus menyadari ini terjadi karena Kristen yang memulai, bukan kami yang memulai.
Kristen Apa yang memulai. Apa Lembaga coba? Bible Apalah Koranto, Indonesia. turun kau ah. Lembaga Bible Indonesia mengambil istilah-istilah yang sangat prinsip dalam akidah Islam ke dalam Bible dan menggunakannya dengan serampangan. Itu STT menghujat Islam. Itu bukan tanpa alasan. Memang kalian mau mengkristenkan Indonesia ini. Jangan kau pikir kami nggak tahu. Kalian mau mengkristenkan Indonesia. Udah turun si Ani tadi bang, udah turun si Ani. Siapa lagi nih? Jangan kau berlembut-lembut ria di sini. Ya, mending kau ke gereja seperti biasa, celop. Nah, itulah. Gak mempan lagi. Kau seperti apa? Ingin menegakkan benang bahasa itu susah. Waduh, naik lagi. Jangan diturunkan. Gak bisa, Tapi kau gak bisa. apa Semanis kau ini? apapun kau bermanis-manis mulut di sini gak mempan. Bagi saya gak mempan. Selama lembaga Bible Indonesia tidak berubah menjadi LBI, tidak akan pernah. Selama masih tertulis. Nah itu dia. Itu kan kau cari masalah kan? Saya punya hak kemudian untuk menuntut itu. Kau mencari masalah berarti. Kau punya Hakmu di mana, bro? Hakmu di mana, kan, bro? udah kelihatan aslinya kan? Udah kelihatan aslinya. Sekarang saya tanya samamu. Kenapa kau katakan Yesus itu sebagai anak Allah? Tidak usah itu. Sekarang masalahnya kan kata perkataan Allah. Monyet. Gak usah itu katanya. Dasar anak yang lahir di tanah kuburan ya kayak gitu modelnya, otaknya gak rusak. Maksudnya Ya, Johan. Ntar dulu izin dulu. Maksudnya gini loh tadi itu. Maksudnya tadi gini. Yang berbicara itu cuman satu orang, Banjoma dan Api. Berarti umat Islam yang begitu mayoritas di Indonesia itu tidak ada masalah kalau LBI itu diteruskan, itu maksudnya. Padahal dia nggak tahu penonton kita itu jutaan, mulai dari YouTube, TikTok. Mereka kan tidak speak, tapi mereka juga itu Kristen yang tersesat, Bang. Taruh dulu kau ya. Diam dulu lah kau tuyul. Diam dulu lah. Diam dulu. Sehat dong sama IWG sini yang turun sehat. kau dulu, orang lagi Yang ngomong. sehat, katro kau. Tuyul kau. Lanjut bang. Jadi tidak semua speak. Ya, Bang Juma berbicara, saya kadang berbicara, Uni Ripa, Ustaz Alif, semua. Ya, ada memang beberapa yang berbicara, tapi penonton sekarang dengan adanya kita ini menyadarkan bahwa lembaga Bible Indonesia itu banyak mempergunakan istilah Islam dengan salah. Kemudian diluruskan, setelah mereka ngerti apa maksud Bible tanpa ada istilah Al-Quran, benar pagannya kelihatan. Apa yang terjadi? Mualaf. Jadilah hari mualaf internasional. Nah, inilah yang dimaksud. Berbahaya ini kalau nggak dihentikan. Habis nanti jemaat, habis perpuluhan, habis mata pencaharian, selesai sudah. Makanya mereka melakukan berbagai cara untuk menghentikan kita semua. Kira-kira begitu tadi tujuannya. Terima kasih. Nih, kita dengarkan dulu seorang mantan misionaris nih, dengarkan acara kita tadi. Terdengar nggak? Enggak bang, kurang. Atau ada yang bisa menunjukkan? Ada kedengaran ya? Enggak. Kurang jelas. Kurang jelas. Ini di sini dijelaskan oleh kesaksian misionaris ini. Beliau sekali memurtadkan waktu itu 80 orang. Mantan misionaris. Bang Handi dengarkan tadi. Nah, mantan misionaris mengatakan 80 orang kemudian mereka murtadkan. Ada beberapa desa yang kemudian mereka murtadkan. Untuk satu orang saja dia itu memurtadkan kemudian 80 orang lebih. Satu orang loh. Gila nggak tuh? Nah ini mau dibiarkan? Enak aja. Betul. Nggak bisa mana ya? Ya, nanti suatu waktu saya akan tampilkan video-video beliau ini ya. Video-videonya. Zahron, Muslim dan Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim dan Muslim. Muslim.
Ya, ada yang mau disampaikan? Kalau nyimak nggak apa-apa, Mbak ya. Di bawah ya. Izin saya turunkan ya. Story. Halo, story. Halo Kak. Ya, Muslim dan Muslim. Muslim Kak. Ada yang mau disampaikan? Nyimak aja sih Kak. Di bawah ya. Oke, siap Kak. Oke. Zeus, Muslim dan Muslim. Zeus. Woi, Zeus. Bang Jul itu Bang Jul. Kenapa? Bukan, itu Cenam. Kenapa Unirifa takut sama IWG? Kenapa kalian pada takut? Apa? Karena kau orang gila, karena kau orang gila. Sama Quranmu. Karena kamu orang gila. Baca. Hanya Coba aku baca Quran. Para rasul. Coba aku baca Quran dulu. Coba aku baca Quran. Ayat-ayat didustakan. Coba kamu baca Quran dulu coba. Tuyul kau. Berisik kau. Orang gila. Orang stres dia tuh. Bari, ini Kasim, apalagi Kasim? Halo nih, malam. Pagi. Udah pagi rupanya. Oh iya. Ya cepatlah Kasim, nanya aja, nggak usah banyak cerita lah. Lagi on fire ini. Itu tadi Bang Suma tadi sudah setuju ya kalau bagindanya itu tukang kawin ya. Kurang ajar mulut kau botak. Mana ada tukang kawin kata Nabi, anak kata Bang Juma. Nih. Minta diludahi Bang. 260. Si Panjul ini otak kosong ini. Kau tahu nggak itu Yesus? Kalau dia bukan dari, kalau orang tuanya kakeknya itu tidak nikah banyak, Yesus itu tak ada. Salomo punya istri Sahih Bukhari tadi itu Bang Suma. Iya, saya sudah akui kan. Beliau diberi kekuatan setara dengan 30 laki-laki. Memang Nabi kami hebat, luar biasa. Baginda tukang kawin kan? Di mana dalilnya? Oh, Tuhan kau, tukang kawin. Ya Sahih Bukhari 260. Turun kau, botak. 11 istri di Tuyul. Laknat kau. Halo, Assalamualaikum. Tuhan kau tuh ngambil bini orang tuh, tau kau? Itu bukan Tuhannya. Oh ya, iblis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mega. Saya dari Seremban, Malaysia. Semalam kan saya ada dengar Gurunda cakap mau keluar buku kan. Harap Gurunda bisa keluar buku tu dalam bentuk e-book juga. Itu aja. Terima kasih. Oh, e-book. Yelah. Ya. Nanti kita cuba InsyaAllah banyak. Alright. Masya Allah. Oke, brother. Ada lagi, brother? Tak ada apa-apa. Itu aja. Oke. Thank you, brother. Berry. Sorry ya, saya turunkan, brother. Baik. Berry, silakan. Si botak tadi kalau naik ludahi aja tuh mukanya tuh, ya. Berry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Hanya sedikit mau nanya doang ini sama Bapak Guru ini, Bang Juma. Aduh, wan, noise banget nih. Aduh, lanjut. Nah, dari jam 10 tadi saya nonton ini sampai sekarang ini gitu. Kenapa sih berdebatnya selalu seperti itu gitu, kayak nggak ada yang masuk gitu. Ya, pertanyaannya, brother. Konten itu doang sih pertanyaannya gitu. Malah sampai apa tuh pertanyaannya? Nah, tadi itu selalu di debat itu konten selalu nggak masuk gitu. Ngasih pertanyaan yang 11 mulu. Ya karena dia oten, Bang. Karena dia oten. Itu aja sih kita Bang gimana gitu. Oke, terima kasih. Yang di bawah antri saya nggak tahu mana yang non Islam mana yang Islam nih ya. Ya saya nggak tahu nih, yang Islam saya tolak ya. Kang Idoy ini kalau non Muslim naik, kalau Muslim standby aja di bawah. Kang Idoy, Muslim non Muslim? Muslim, Mbak. Ya, ada yang mau sampaikan? Iya. Cuma mau nanya aja sih, Mbak. Ada yang soalnya ada Oten nanya, ada teman Oten nanya ke saya nggak bisa jawab. Silakan. Nah, barangkali Bang Juma bisa bantu saya jawab gitu.
Ya, Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf ya kalau ceritanya agak gimana gitu ya. Mohon dimaafkan Langsung aja dulu. Bang, tadi poin Bang. Ya. Jadi kan kita kembali ke awal mula manusia hidup ya, Bang Juma ya. Itu kan dari Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa ya, kalau nggak salah namanya ya. Iya. Ya. Nah terus manusia-manusia ini kan banyak banget, ratusan ribu gitu Bang Juma. Nah ada yang menikah juga gitu. Nah maksudnya saya mau dia kan nanya sama saya. Terus kita ini berarti saudaraan dong gitu Bang Juma. Ngerti nggak maksudnya Bang Juma? Iya. Saudaraan tapi menikah gitu loh Bang Juma. Nah saya bingung tuh jawabnya. Ya iya juga ya saya bilang. Gimana ya Bang Juma ceritanya itu? Sederhana sih. Allah menciptakan kita kan memang untuk berpasang-pasangan Bang. Dari pasangan kita sendiri, dari jenis kita sendiri. Kalau temannya itu bertanya seperti itu, ya mungkin karena di tempat ibadah mereka terkadang mereka melihat ada yang dinikahkan dengan hewan, mungkin. Sehingga maksudnya ya maunya dia kita ini menikah dengan bukan yang sejenis. Maunya kita itu mereka itu menikah sama monyet, sama babi, sama anjing, gitu mungkin. Ya, karena itu pertanyaan yang pertanyaan kayak gitu. Iya, pertanyaan Bang Indo ini minta diludah ya Bang lo Bang, walaupun Bang Islam lo Bang. Enggak, temannya yang saya nggak bisa jawab justru Mbak gini. Jadi mereka tuh berarti anaknya Nabi Adam dengan Bu Siti Hawa ini kan nggak ada manusia lagi dong selain itu gitu kan? Iya emang betul. Ya maksud saya gini, kita kan di bumi ini kan semua menikah nih. Berarti kita menikah nih dengan sesama saudara kita sendiri dong, gitu maksudnya katanya. Nah sekarang begini pertanyaannya dibalik. Kamu nafsu mana melihat wanita dengan melihat anjing? Itu dulu. Karena kita kan ini makhluk yang dicipta, yang disetting oleh yang menciptakan. Nah, tanya sama teman saudara ini nafsunya ke wanita atau kepada seekor anjing kan gitu. Kalau dia nafsunya ke seekor anjing, ya udah silakan aja. Tetapi yang pasti kita ini adalah ciptaan. Gak apa-apa dia, gak nikah manusia Bang. Kita ini disetting oleh pencipta untuk suka kepada manusia, bukan kepada hewan. Nah kalau dia bertanya kenapa kemudian kalau kita menikah sama anak cucu Adam berarti kita menikah dengan saudara. Yang dimaksud saudara itu kan yang tidak boleh dinikahi di Islam itu kan udah jelas aturannya. Jangan kau nikahi anak dari saudara ibumu, anak dari dan seterusnya. Itu kan ada aturannya di Islam. Makanya berislam. Kalau di Kristen pertanyaannya wanita apa saja yang tidak boleh dinikahi di Kristen? Ada nggak jawabannya? Kalau di Islam jelas aturannya kita nggak boleh menikahi anak dari saudara perempuan kita, anak dari saudara laki-laki kita, itu nggak boleh di Islam. Dulu masa Adam alaihissalam boleh karena tidak ada diatur. Jangan kau nikahi saudara, enggak. Bukan begitu. Perintahnya justru untuk beranak cucu banyak di atas muka bumi ini. Nah, tidak ada saudara lain daripada perempuan lain, tidak ada wanita lain selain saudara sendiri, ya itulah yang dinikahi. Seperti itu Bang. Oke Bang. Oke, paham ya Bang Idoy? Siap. Yang penting ini tanya temannya, jangan samakan masa anak-anak Nabi Adam dengan masa kita sekarang. Jangan kau samakan, jangan sampai kau tidur sama saudara gadismu kau hamili, bahaya itu. Karena sejalan dengan datangnya syariat Islam, wanita di atas muka bumi ini kan sudah berkecibun. Jangan pula dia nafsu sama anjing nanti tahunnya itu. Gitu ya Bang ya. Oke, I want 17. I want. Masya ada Allah, Pak Ulus Bang. Kikocak. Aku hitung sampai 10 ya. I want 1, 10. Dah turun. Sebelum dilanjut yang tadi saudara kita yang bertanya itu,
Sepertinya saudara kita jarang buka juga ayat Al-Quran ya, karena ada di Al-Quran surah An-Nisa ayat 1 itu kan An-Nisa, sangat jelas, sangat gamblang dijelaskan. Kita harus berani pede menyatakan memang diciptakan dari jiwa yang satu, dari orang pertama. Bahkan istrinya aja diciptakan, Allah ciptakan dari dirinya sendiri. Gitu loh. Mestinya dia harus belajar juga ya, banyak baca. Assalamualaikum. Lanjut. Waalaikumsalam. Sabar Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Alif masih ngomong, jangan salam dulu. Salam itu nggak wajib, menjawab salam wajib. Keganggu Ustaz Alif ya, lanjut Ustaz Alif. Ya, itu aja sih sebenarnya, makanya saudara kita tadi yang bertanya itu ya, kenapa kita pentingnya juga belajar agama kita. Minimal kita baca-bacalah Al-Quran dan terjemahnya, sehingga kita di situ menemukan jawaban mengapa kita dari manusia yang satu kan gitu. Justru makanya disitulah kita disebut sebagai Bani Adam. Lah kalau nanti ada orang tua lain yang kita Bani Adam, satunya Bani siapa? Makin bingung rupanya. Ya itulah ya, lanjut udah, makasih. Siap. Omai muslim dan muslim, saya hitung 1 sampai 10 ya. 10 turun. Anak magang. Ya, assalamualaikum Muni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ada yang ditanyain sebentar. Ini kan Kristen ada di abad ke-1 kan, sedangkan Islam ada di abad ke-6. Nah, waktu sebelum Nabi Muhammad jadi nabi kan itu menyembah berhala kan. Nah, maksudnya itu di perkampungannya Nabi Muhammad itu Kristen belum sampai masuk situ atau sudah tapi tidak disembah atau gimana? Pada zaman Nabi Muhammad itu kan Kristen sudah masuk di area perkotaannya Nabi Muhammad atau ndak masuk situ dia? Kalau misalnya masuk, apa ndak disembah, masih nyembah berhala gitu? Oke, nanti dilanjut sama Uni jawabannya. Uni udah menit harus. Bisa aku, nggak ngerti aku, nggak paham aku pertanyaannya. Ndak, di zaman Nabi Muhammad kan itu masih nyembah berhala kan sebelum jadi nabi kan? Tidak, jadi ada yang nyembah berhala, ada yang enggak. Luruskan dulu. Ya, nanti ya Guru udah minta luruskan dulu. Rasulullah tidak pernah menyembah berhala. Rasulullah itu adalah orang yang terjaga. Dari zamannya, pada masanya ada beberapa suku, contoh suku Quraisy dan lain sebagainya, ada yang mulai menyimpang, dia menyembah berhala. Itulah tujuannya Rasulullah hadir di tengah bangsa Arab itu untuk membersihkan kaum musyrikin. Begitu. Bagaimana dengan pengikut Nabi Isa alaihissalam, itu juga masih banyak yang lurus, ada juga yang tidak menuhankan Nabi Isa. Seperti itu, datanglah ajaran Rasulullah untuk meluruskan ajaran para nabi yang mulai diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lanjut Uni. Oke, itu aja, saya nggak tahu selama. Ya. Poin pertanyaan tuh. Udah, Henry, ini John dari tadi pengen naik. Ada apa John? Muslim atau non Muslim John? Buka mic-nya John. Tek. Ya, silakan. Ya, halo. Ya, silakan. Muslim non Muslim? Saya Muslim. Jadi begini ya, ini ada yang ingin saya sampaikan. Jadi saya sering mengikuti nyimak ya di bawah gitu, mendengarkan Bang Zuma dalam menjelaskan ini. Pertanyaan saya satu ya. Tadi yang meresahkan Bang Zuma atau Unirifa itu kan banyak, maksudnya istilah-istilah Islam tuh dipakai oleh Kristen gitu ya, di Injil atau apa gitu. Kenapa kita nggak ajukan saja ke MUI atau apa gitu, emang nggak bisa atau gimana? Banyak kerjaan kami yang lain Bang. Kami bukan cuman berdebat, kami juga punya aktivitas lain. Abang aja lah yang ngelaporin ya. Ya. Oh, enggak. Oh gitu, kirain maksudnya Iyalah, kan biar Bang. jelas kan Kami kita bukan langsung orang ke MUI pengangguran, aja Bang. gitu. Bang Zuma kerja, saya juga ada pekerjaan, saya juga mahasiswi, Abang aja ya. Betul. Siap. Ya, kita tanggapi juga. Iya. Berkaitan Oke. dengan Silakan, itu Salim. juga
Ya, berkaitan dengan itu juga sudah kita sounding, sudah kita sampaikan sudah kepada para ulama MUI. Tapi kan MUI juga nggak ada wewenang untuk merubah, kan itu yang punya LAI kan gitu. Kita sampaikan juga kepada umat Islam agar tahu, dan kepada orang-orang Kristen agar mereka juga tahu. Karena selama ini mereka mengambil istilah itu dari Al-Quran. Kalau mereka semuanya sudah pada tahu, ya Mbak Yo sadar diri sekarang. Jangan nyuruh kami yang kerja, tapi kembalikan kepada kami. Lalu kembalikan kitab Anda kepada originalnya gitu. Ajarkan kepada jemaatnya. Bahkan kami di sini sering mengajarkan orang-orang Kristen kepada jemaatnya sesuai dengan bahasa originalnya, tapi malah mereka banyak yang menolaknya, malah pada nggak ngerti. Logos apa itu? Kau ngomong bahasa apa itu? Malah pada bilang gitu. Jadi bingung kita. Ya sudahlah, tapi begitu ya. Nggak, lagian janganlah Ustadz Alif udah berdebat siang malam, udah ngurus APII lagi. Terus Bang Zuma udah berdebat, bekerja lagi, ngurusin ini itu. Aku juga gitu. Kan bukan ini kita lagi gitu loh. Kan kalau memang kalian sudah tahu, bukan bikinlah entah lembaga apa lembaga kalian. Nah, silakan kalian juga kerjasama, jangan kami aja, karena bukan apa-apa ya. Kami ini bukan hanya berdebat saja, bukan hanya diskusi saja. Bang Zuma juga ada kegiatan, Ustadz Alif juga. Jangan bebankan semuanya lah kepada beliau-beliau ini, ya. Bukan saya terlalu, tidak, tapi itu tidak ada kaitannya dengan diskusi lintas agama. Kenapa? Karena kita semuanya bersinergi, ya. Masa semuanya dibebankan sama Ustadz Alif, mentang-mentang dia ketum APII, gitu loh. Ya, silakan Pak Hendri. Pak Hendri. Bang Mark. Ya, waalaikumsalam. Ya, Muslim dan Muslim. Muslim, alhamdulillah. Ya, ada yang mau disampaikan, silakan Pak. Saya masih baru bergabung nih, belum terlalu jelas apa topik di. Nyimak dulu ya Pak. Nanti kalau Bapak sudah tahu baru naik ya. Siap. Terima kasih. Siap. 900 Muslim dan Muslim. Halo 900. 900. Oke, turun ya. Oke, malam. Silakan. Ya, oke. Boleh nanya ini kan? Ya, silakan ada Bang Zuma, silakan. Ya, dari kata Tuhan ya Bang. Kalau nggak salah ya, kalau terjemahan Tuhan itu di originalnya di Islam dari kata Rob ya, dari kata ilah dan dari kata Rob. Silakan. Pertanyaannya lanjut. Ya, pertanyaannya gini, kan kalau di surah Al-Fatihah kan Tuhan itu terjemahnya dari kata Rob. Kemudian di syahadat itu Tuhan juga diterjemahkan dari kata ilah. Bedanya apa sih itu? Tuhan dengan apa, Rob dengan ilah? Ya, silakan Ustaz Alif. Syahadat kan ilahnya kan diterjemahkan Tuhan juga. Dan di Rob itu Rabbul Udah bisa dijawab belum Bang? Ya, bisa. Ya, silakan kalau Bang. Kalau saya kan ya. Oke. Kalau kata Rob itu kan cakupannya luas, seperti Rabbul Alamin, artinya merujuk kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Sedangkan kalau berbicara mengenai ilah, itu berbicara sembahannya umat Islam, sembahannya orang Kristen, sembahannya orang Hindu, itu menggunakan kata ilah. Nah, sehingga ketika dikatakan ilahin nas misalnya dalam satu Al-Quran, artinya Tuhan atau sembahan manusia yang disembah oleh manusia. Nah, sedangkan kalau Rabb berarti itu adalah Tuhannya alam semesta ini, Tuhannya semua ciptaan. Jadi kalau Rabb itu skala besar, mencakup semuanya, sedangkan ilah itu hanya sembahan. Nah, Rabb yang disembah umat Islam itu juga ilah. Dan ilah yang dimaksud di sini ini adalah Rabb. Sedangkan yang disembah oleh di luar daripada sembahannya umat Islam itu tidak bisa disebut sebagai Rabb pencipta langit dan bumi, tapi hanya disebut sebagai ilah, sembahan orang Kristen. Tapi itu bukan Rabbus samawati wal ard. Seperti itu. Yang bertanya siapa sih? Udah turun ya? Udah turun. Ya.
Silakan. Lagi Gurunda sambil nunggu ada OT naik. Betul, Masya Allah Gurunda sudah menjelaskan. Jadi untuk lebih luasnya lagi, ya buat tadi yang bertanya kenapa ada kata ilah dan ada kata rob, guru kami sudah menjelaskan. Namun kita pahami bahwa kata rob itu berkaitan dengan contoh af'al Allah, bagaimana Allah menciptakan seluruh makhluknya, menciptakan manusia dan semesta. Nah itu bagaimana Allah menunjukkan keberadaannya sebagai pencipta alam semesta. Berkaitan dengan ilah, itu berkaitan bagaimana tugas kita menyembah Tuhan yang benar, yang hak. Makanya kalau dalam terjemahan umumnya kalau kita pisahkan kata Rob itu menyangkut kata Tuhan, kata ilah menyangkut kata sesembahan. Namun di dalam bahasa Indonesia tentu kita pahami yang disembah itu ya Tuhan. Makanya diterjemahkan ketika ada kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Makna lengkapnya itu tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Begitu. Itulah kalau kaidahnya di dalam Islam pelajarannya. Oke, Salib. Ini user Muslim non Muslim. User 16. Saya hitung sampai 10 ya. 10. Ahung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ahung. Siap. Izin Bang Zuma. Bang Zuma monitor. Bang Zuma lagi minum kopi campur Masako kayaknya Bang. Ini saya sering jadi bani typing Unirifat. Ya, lagi ambil kopi beliau. Oh siap. Ya saya campur Masako kan. Lanjut. Ini sering panggil Uni cerdas. Lagi nggak cerdas Bang saya sekarang Bang, lagi nggak cerdas. Saya udah lama sekali ya. Tetap aja Uni cerdas buat saya. Tetap aja cerdas. Silakan Bang. Enggak, saya sebenarnya sangat benar mengagumi Bang Zuma ya, sampai menghilangkan idola-idola saya yang lain-lain, artis-artis lain saya kesampingkan semenjak saya kenal sama Bang Zuma. Dan nggak usah perlu khawatir juga ketika para pendeta-pendeta hotel itu berbicara Zuma malu tuh sama umat-umat berbawah. Nggak usah khawatir. Setiap Bang Zuma, apa yang disampaikan Bang Zuma itu memperkuat iman-iman kita. Itu udah pasti memperkuat iman-iman kita. Dan sedikit banyak yang nggak saya dapat di pesantren, saya dapat di sini. Gitu. Dan saya cuma ada himbauan aja buat orang-orang muslim, jangan sering-sering dimantauin terus di room-roomnya hotel. Kadang-kadang ada yang berani naik, habis kita kalau nyampe naik sana. Ya. Gitu nih. Terima kasih Bang supportnya. Ada lagi Bang mungkin yang mau disampaikan? Ada, cuma saya mau nanya ini aja. Mungkin jadi edukasi juga di bawah. Tolong diperjelas apa sih bedanya Nasrani sama Kristen itu sendiri. Tolong ini aja jawabannya aja diperjelas. Iya, siap. Saya Ustaz Alip, silakan Ustaz Alip. Ustaz Alip. Oke, Nasrani itu dari kata Nasaret, Nasara ya, bisa merujuk kepada pengikut Nabi Isa Masih putra Maryam. Kalau Kristen itu orang-orang yang mengaku pengikut Yesus, yang kata Kristen ini pertama kali muncul di Antioquia di tangan Paulus ya. Jadi ada perbedaan karena Kristen sendiri itu sesama Kristen itu juga beda-beda Bang. Kalau secara etimologinya itu ya. Siap. Makasih. Tidak semua yang mengaku Kristen betul-betul mengikuti Nabi Isa ya. Siap. Terima kasih banyak. Aku turun nih ya. Waalaikumsalam. Ibnu Jakulabit, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mohon maaf izin Ustaz Alif, Bunda Rifa sama Bang Zuma. Tadi mungkin nggak bertanya sih, mungkin sedikit menambahkan aja untuk berbagi, karena tadi ada pertanyaan seputar kata Rob dan juga ilah dalam bahasa Arab. Karena ini kan seputar bahasa Arab, mungkin kalau ada perbedaan Rob dan ilah dilihat dari segi, kalau kata para ulama akidah, Rob itu sendiri diartikan sebagai bi'af'alil ibad, yaitu
untuk mengatur alam semesta ini, dia yang menciptakan dan segalanya. Kemudian kalau untuk ilah, yaitu bagaimana seseorang hamba itu untuk mengesahkan ibadah hanya kepada Allah, hanya untuk ibadah kepada Allah, itulah disebut dengan ilah. Adapun untuk Rabb itu sendiri secara garis besar sudah dijelaskan untuk sama Bang Zuma, mengatur alam semesta ini, menciptakan dan juga sebagainya. Mungkin ini saja Bunda Rifa sama Ustaz Alif, izin afwan Bang Zuma. Oke, terima kasih. Ya, Junet. Jakulabit. Ya, Junet. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim non muslim, Pak? Alhamdulillah muslim. Ya, ada yang mau disampaikan, Pak? Ya, tadi ini mau menyampaikan, dia senang banget tadi lihat debat Bang Juma tadi. Yang itu ya, yang Bang Juma dah nampol. Yang itu tadi Sayyidina Muhammad disebut cuma namanya doang tadi. Jujur aja senang banget tadi. Yang kedua gini, gini mau tanya nih. Di Kristen itu kan ada yang menganggap apa itu Yesus itu juga utusan. Lah itu kok dia masih di Kristen itu nih? Mau tanya itu. Ya, Kristen itu banyak yang numpak dari awal-awal aja. Ya. Dari awal-awal Kristen aja sudah memang ada perbedaan pendapat di antara mereka. Mereka berselisih paham tentang siapa Yesus. Itu kenapa Allah turunkan ke kita kan siapa Yesus, siapa Nabi Isa. Ya, Unitarian atau aliran dari Arius ini tidak percaya Yesus itu setara dengan Tuhan, ya. Tetapi menganggap Yesus itu ciptaan. Itu sudah ada sejak zaman awal-awal dulu, Pak. Sebelum Konsili Nikea tahun 300-an. Oke. Saya kan tuh kalau itu kan lihat kontennya salah satu penyanyi lama itu Bu Koni itu. Iya, Koni ya. Oke. Iya, itu. Siap. Ya, makasih ya. Ya turunkan aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam. Prawira. Ya. Ya. Muslim non muslim. Muslim, Pak. Ya, ada yang mau sampaikan, Pak. Mau nanya, kira-kira Bang Zuma kapan ke Medan? Ada acara nggak ya? Kemarin baru ke Medan itu. Ya, saya nggak tahu informasinya. Iya, nanti kapan-kapan kalau Bang Zuma ke Medan nanti ya, abang dengar aja nanti. Mau apa? Mau bawa Bang Zuma makan ini bipang? Kok bipang? Bika Ambon. Ya, Afam Karim. Halo Bang Pik. Bang Piki. Halo. Boleh dibuka mic-nya Bang Piki? Lah. Ya elah malah ngorok. Ya Bu, jangan naik tuh, nek turu piye to. Aduh. Halo Pak Juan Baton. Halo Pak Juan Baton. Halo Pak Juan Baton. Oke, udah turun. User, jangan lupa guys di follow akun aku. Akun aku udah gak punya lagi. User 71. User 71. Ya, silakan muslim dan muslim. User muslim dan muslim. Ya, ada yang mau disampaikan? Alhamdulillah muslim. Ya, ada yang mau disampaikan? Saya kan dari Aceh. Begini, saya kan dari Aceh. Iya. Halo. Iya Pak, Bapak berisik banget di situ. Ini kan ada yang salah satu komal namanya Pendi Aceh yang udah berpindah agama. Iya. Itu langkah antisipasinya bagaimana? Itu dia ada rencana mau ke Mentawai, ingin memurtadkan masyarakat Mentawai yang
sudah jadi mualaf, jadi dia ingin memurtadkan kembali mereka itu.